Kembali salam sejahtera dari GPDI Villa Melatimas dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-7. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah mulai. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini adalah perkara yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi orang buta itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, mari kita melihat ayat-ayat ini dari sisi rohani. Dikatakan bahwa orang itu buta sejak lahirnya. Nah, berapa banyak orang Kristen yang buta, buta apa? Buta rohani, buta firman, buta tentang firman, pengetahuan tentang firman, kebenaran firman Allah, dan juga buta dengan Roh Kudus. Nah, saudara kasih Tuhan, dikatakan dalam ayatnya yang ke-3, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ada orang tua, ada juga dia yang buta sejak lahir. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali, mari saudara, orang-orang tua yang masih buta rohani. Bahkan saudara membawa kehidupan anak-anaknya pun saudara buta rohani, buta firman Allah, buta pengenalan akan Tuhan, buta pengetahuan, dan buta juga tentang Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana mungkin pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu bisa nyata dalam hidup kita, saudara? Kalau kita orang tua dan sebagai anak, kita saudara buta rohani, saudara, sehingga kita tidak mengalami karya Tuhan dalam hidup kita, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita, kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Roh yang hidup itu bagaimana bisa beracara, saudara, kalau roh kita mati, kalau kita buta rohani. Dan oleh karena itu Tuhan berkata, "Mari engkau orang tua dan engkau anak-anak, mari datanglah pada Tuhan. Biarlah Tuhan mencelikan mata rohani kita, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hal-hal yang luar biasa bisa terwujud bagi kita, bisa kita alami di dalam Tuhan." Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat di sini bahwa Tuhan berkata, selama masih siang, mari kita kerjakan. Kalau nanti sudah datang malam, kita tidak bisa lagi, saudara Tuhan, bekerja dan melayani Dia. Tuhan di sini berbicara tentang waktu. Waktu siapa? Waktu untuk kita. Waktu juga untuk kita sebagai orang tua kan, kita sebagai anak kan, atau kita sebagai siapapun. Tuhan berkata, masih ada waktu untuk kita bekerja, untuk Tuhan juga bekerja, untuk kita juga dicelikan mata rohani kita, dicelikan roh kita, dihidupkan roh kita, sehingga pada waktu malam kita sudah didapatinya, kita celik rohani, kita celik firman, kita celik Roh Kudus, dan kita pada waktu itu terjadi, kita tidak dapati, tetap buta. Nah, saudara kasih Tuhan, mari pada pagi hari yang indah ini
Tuhan berbicara kepada kita semua. Mari, Tuhan ingin mencelikan mata rohani kita. Tuhan ingin menghidupkan kembali roh kita dengan firman Allah yang penuh dengan urapan itu, yang hidup itu, sehingga kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan kita mencari Tuhan. Dan pada waktu malam nanti Tuhan sudah mendapati kita, sudah celik, sudah tidak buta rohani, dan kita siap untuk melayani orang-orang yang ada di luar yang masih belum dicelikan dan celik sendiri dulu. Karena mereka tidak ada yang bawa, mereka tidak ada yang hantar, mereka tidak ada yang peduli sama Tuhan. Mereka dibiarkan dengan segala sesuatunya. Nah, tapi mari pada pagi hari ini Tuhan ingin kita melayani Tuhan, menggunakan waktu dan kesempatan yang baik, dan kita juga tidak didapatinya buta rohani. Siapapun adanya kita, sekali lagi saya ulangi, siapapun adanya kita, orang tua kah, anak-anak kah, maksudnya anak daripada orang tua kita, mari waktu tidak menunggu lagi, Tuhan tidak menunggu lagi. Tuhan ingin bekerja atas kita semua yang ada. Kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami, agar kami, Tuhan Yesus, tidak buta rohani, agar mata rohani kami dicelikan, telinga rohani kami dibukakan, sehingga kami, Tuhan, boleh mendapatkan berkat-berkat daripada firman-Mu, sehingga Tuhan, setiap berkat-Mu, Tuhan, datang kepada kami, karena kami didapati celik rohani, didapati roh kami hidup, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan bagi kami semua yang ada. Hamba-Mu datang padamu, berdoa dalam nama Yesus. Nyatakan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, semuanya yang luar biasa, boleh jadi karena kami merespon firman-Mu. Tuhan, tolong agar kami juga, Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, tapi kami boleh mempergunakannya untuk siap, Tuhan Yesus, melayani Engkau. Siap, Tuhan, menggunakan waktu dan kesempatan untuk kami siap. Berkati Tuhan umat-umat-Mu, kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak butuhan sekolah, anak-anakmu yang kuliah. Tuhan, tolong semuanya, tutup bungkus mereka, lindungi mereka, dan kuasai mereka. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya. Hamba-Mu yang teraikan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kenal.